Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Fadlu Muhammad dengan NIM 330302101336. Di sini saya akan menyampaikan terkait materi hubungan pusat dan daerah serta pembagian urusan pemerintahan dalam NKRI. Hubungan pusat dan daerah, yaitu urusan pemerintah dalam NKRI, dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan pemerintah pusat maupun daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Kemudian ada beberapa ajaran mengenai sistem rumah tangga daerah, yaitu yang pertama sistem rumah tangga formal, dan yang kedua sistem rumah tangga material, dan juga yang ketiga sistem rumah tangga nyata. Yang mana sistem rumah tangga formal yaitu perbedaan sifat dan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan daerah otonom. Dan yang kedua, sistem rumah tangga material adalah pembagian wewenang, tugas, dan juga tanggung jawab yang rinci antara pusat dan juga pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti, yang mana tugas yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang dan daerah dianggap memang mempunyai ruang lingkup. Dan yang ketiga, sistem rumah tangga nyata, yaitu penyerahan urusan dan juga tugas serta kewenangannya kepala daerah didasarkan pada faktor yang nyata ataupun real. Selanjutnya, pemerintahan pusat adalah salah satu pemerintahan yang dipegang oleh presiden dan juga wakil presiden serta para menterinya. Pemerintahan daerah ini memiliki hak. Selanjutnya, pemerintahan daerah ini memiliki hak untuk mengatur kepentingan masyarakatnya di daerah masing-masing. Urusan pemerintahan daerah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, dan yang kedua adalah urusan pemerintahan konkuren, dan yang terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Lalu bagaimana mengenai urusan pemerintahan tersebut? Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang mana urusan pemerintahan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan urusan tersebut. Pemerintah pusat melaksanakan sendiri ataupun melimpahkan wewenangnya kepada kepala instansi vertikal yang ada di bawahnya, yaitu contoh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Ini berdasarkan asas dekonsentrasi. Dan yang kedua adalah urusan pemerintah konkuren, yang mana urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan provinsi ataupun daerah dan daerah kabupaten, kota. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonom daerah ataupun otonomi daerah. Dan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan umum, yang mana urusan pemerintahan umum di sini yaitu menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintah umum dilaksanakan oleh gubernur dan juga bupati ataupun wali kota di daerah kerja masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hafid Fadlu Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.